kami serahkan ke admin dan nanti dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan, mungkin ada pesan atau apa, silakan admin. Oke, ya. Selagi kita menunggu Pak Deki beristirahat sejenak, kami ada beberapa pengumuman ya atas pengajaran-pengajaran yang diberikan Pak Deki, tentu sangat memberkati bagi kita. Ya, mari di sini kami menggerakkan hati Bapak Ibu, saudara sekalian untuk mendukung pelayanan dari Pak Deki, Verbum Veritatis dan juga STT RAI yang dipimpin oleh Pak Deki itu sendiri di rekening yang tertera di screen sekarang ini. Untuk acara pada malam hari ini yaitu eksposisi teologis kejadian 1 sampai 11, ini adalah pengajaran berseri yang kita lakukan setiap hari minggunya ya, dan juga kita bisa join dalam satulink.com/STTRAI. Next. Dan untuk setiap pengajaran dari seri eksposisi teologis kejadian 1 sampai 11 itu merupakan hak cipta dari STTRAI. Jadi kita tidak diperkenankan untuk merekam atau menggandakan materi ini dalam bentuk apapun. Ya, seperti yang tadi saya telah katakan, yaitu kuliah ini, serian ini diadakan setiap hari Minggu, dengan total 7 kali pertemuan. Diharapkan agar Bapak Ibu Saudara sekalian hadir tepat waktu, yaitu jam 7 waktu Indonesia Barat. Oke. Ya, bagi yang Bapak Ibu Saudara sekalian maupun ada keluarga, ada kolega yang ingin untuk melayani Tuhan lebih lagi dan ingin belajar teologi secara akademis, mari kita daftarkan dalam STTRAI. Bisa pendaftaran melalui satulink.com/STTRAI. Di kontak juga Bu Desi dan Pak Doar di sini. Ya, di sini STTRAI membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Untuk yang pertama ada S1 Teologi Kependetaan, S1 Pendidikan Agama Kristen, maupun juga bisa mendaftar sebagai member pendengar. Tapi member pendengar ini hanya mendapatkan sertifikat. Pendaftaran bisa melalui satulink.com/STTRAI itu sendiri. Ya, bagi Bapak Ibu yang juga ingin untuk membuat channel untuk membuat link, bisa ada solusi untuk bisnis, untuk usaha pekerjaan, bisa juga membuat HTTPS satulink.com seperti contoh berikut ini. Bisa ditampilkan Pak Anton? Ya, ini kita tampilkan juga contohnya satulink.com. Ini adalah milik dari STTRAI. Ya. Di sini untuk pendaftaran mahasiswa bisa diklik di pendaftaran mahasiswa baru STTRAI. Di sini ada website, Zoom, YouTube-nya dari STTRAI. Untuk akun media sosial pun juga ada di sini, Facebook, hotline, Instagram, maupun komunitas STTRAI di Telegram juga. Saya bacakan. Pertanyaan yang pertama datang dari Jim STG. Jim bertanya, bagaimana cara penjelasan roh Allah melayang-layang? Apakah roh Allah itu tampak? Apakah di atas permukaan air? Apakah air di samudera raya atau di atas bumi, Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah satu metafora ya. Metafora yang nanti digunakan lagi di Keluaran pasal 32. Menggambarkan Yahweh itu seperti Raja Wali yang melayang-layang, mengawasi
umatnya dengan satu perhatian yang khusus, satu perhatian yang spesial, yang istimewa, khusus untuk umatnya. Jadi metafora tentang roh Allah, ruah Elohim, melayang-layang di atas samudera raya, menggambarkan tentang kondisi inisial dari bumi yang masih ambigu, belum produktif itu di bawah kontrol, di bawah pengamatan, di bawah pengawasan, di bawah providensi dari Allah, dan itu digambarkan dengan ungkapan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi sebenarnya itu juga ada intonasi apologetiknya. Karena apa? Karena meskipun penulis kitab Kejadian tidak menggambarkan air yang dalam di dalam pasal 1 ayat 2 itu sebagai satu ekosistem yang jahat, yang di dalamnya ada kekuatan-kekuatan demonik yang jahat. Penulis kitab Kejadian tidak punya teologi itu mengenai air. Tapi orang-orang timur dekat kuno yang membaca itu, mereka punya teologi itu. Mereka percaya bahwa air yang dalam itu adalah satu kekuatan yang equal. Satu kekuatan yang equal dengan kekuatan para dewa yang baik. Tadi saya katakan bahwa mitologi timur dekat kuno itu memiliki pandangan dualisme materialisme ya. Jadi ada dua kekuatan yang sama-sama kekal, kekuatan jahat dan kekuatan yang baik. Nah, itu direduksi ya, itu dilawan oleh penulis kitab Kejadian melalui Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Air yang dalam itu, just water, itu hanya air. Dan bukan hanya air, tapi roh Allah mengontrol, mengawasi, mensustain, menopang itu, dan itu ada di bawah providensial. Itu tidak punya kekuatan yang equal dengan Yahweh. Jadi ada dimensi apologetiknya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Dedi untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Andreas Wang, yaitu antara Kejadian 1 ayat 1 yang merupakan kesimpulan keseluruhan dari penciptaan, dan ayat 2 kondisi bumi yang kaotik. Pikiran orang modern yang kronologis biasanya menuntut bumi yang kaotik itu diciptakannya kapan dan bagaimana, Pak? Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa bumi yang kaotik itu kalau saudara baca itu sebagai satu kondisi kaotik, maka nanti akan memimpin kepada spekulasi-spekulasi. Misalnya, itu menggambarkan kejatuhan setan. Terjadi peperangan dengan setan, kemudian terjadi kerusakan terhadap penciptaan mula-mula. Bumi itu menjadi rusak, menjadi kaotik. Kemudian nanti baru Tuhan melakukan tindakan penciptaan ulang, recreation, dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-31. Tidak, saya tidak percaya begitu. Saya tidak percaya itu adalah satu suasana keotik yang jahat. Tidak. Saya percaya itu satu suasana yang ambigu. Suasana yang ambigu dalam arti tidak jahat tapi juga tidak baik. Tidak baik dalam arti belum berfungsi, belum produktif. Nanti baru diberikan fungsi, diberikan produktivitas, dan diberikan meaning, diberikan makna melalui tindakan penciptaan yang klimaksnya adalah hari ke-7, rest ya. Jadi itu bukan satu suasana keotik. Banyak penafsir membaca itu sebagai satu suasana keotik ya. Misalnya Brevard Child yang tadi saya kutip ya, a reality rejected by God, satu kenyataan yang ditolak oleh Tuhan. Bruce Waltke juga percaya itu adalah suasana keotik, tapi dia memberikan catatan bahwa itu tidak berasal dari Tuhan. Karena tidak ada komen, tidak ada perintah, jadilah air yang dalam, atau jadilah gelap, atau jadilah tohu wafuhu. Tidak ada perintah itu sama sekali. Itu hanya muncul begitu saja. Kita tidak tahu kapan, bagaimana, di mana terjadinya sehingga terjadi begitu, tapi dia percaya itu suasana keotik. Saya tidak percaya begitu. Saya percaya itu hanya semacam satu suasana ambigu. Jadi kondisi inisialnya, kondisi awal dari bumi adalah begitu. Kemudian nanti baru diikuti dengan proses dan progres tindakan penciptaan
selama 6 hari, yang klimaksnya adalah rest di hari yang ke-7. Ya, terima kasih Pak Deki. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Soneta Esyahan, ada beberapa pandangan terkait penciptaan langit dan bumi menurut para ahli, yaitu teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut gas atau tidak, teori bintang kembar, dan teori Big Bang. Itu pertanyaannya, menurut Alkitab saat penciptaan, kata langit dan bumi dalam bahasa Ibraninya Hasamayim, We'et, Haares, lebih mendekati atau sejalan dengan, apakah lebih mendekati atau sejalan dari salah satu teori yang ada di atas? No, itu adalah upaya orang untuk mengkawinkan Alkitab dengan sains modern, ya. Dan itulah sebabnya bagian pengantar saya minggu lalu itu sangat penting. Pertama, kitab Kejadian itu bukan sebuah kitab sains. Jadi kalau berupaya untuk mendapatkan sains dari kitab Kejadian, itu saudara berakhir dengan melakukan eisegesis. Kitab Kejadian itu bicara tentang primeval history, satu sejarah purba, dan merangkum seluruh sejarah itu, sejarah awal sebelum Abraham itu dalam hanya 11 pasal. Nah, itu berarti ada satu selectivity yang luar biasa besar, atau satu selektivitas data yang luar biasa besar, yang tidak memungkinkan kita untuk mengkaitkan implikasinya dengan teori manapun. Jadi menurut saya, kita harus berhenti untuk membaca kitab 11 pasal pertama itu dalam kacamata sains. Harus berhenti. Memang itu godaannya sangat besar dan kita seakan-akan dipaksa misalnya oleh orang-orang ateis untuk membaca kitab suci dengan kacamata sains. Tapi you tidak bisa memaksa sebuah buku filsafat untuk bicara tentang teori matematika. Buku filsafat adalah buku filsafat, buku matematika adalah buku matematika. You tidak bisa membaca buku biologi seperti you membaca buku daftar belanja untuk besok harga barang terbaru itu apa. Simply you tidak temukan di situ. Karena tidak didesain untuk itu. Jadi itu sebabnya di dalam hermeneutik Alkitab. Dan ini kembali kepada basic, ya. Basic, saya kira ada beberapa di antara saudara-saudara yang juga para dosen. Dan para dosen STTRI perhatikan ini baik-baik, supaya jangan salah mengajar. Di dalam hermeneutik Alkitab, selain kita menerapkan langkah-langkah umum seperti pengamatan leksikal, pengamatan gramatikal, pengamatan latar belakang sosial, budaya, keagamaan, filsafat, dan lain sebagainya, langkah-langkah umum atau yang disebut dengan general hermeneutik umum. Tapi juga ada yang namanya hermeneutik khusus, special hermeneutik, yaitu pengamatan apa? Pengamatan genre, tipe literatur, jenis sastra. Karena kalau mengikuti saya quote dari Grant Osborne, ya, yang spiral hermeneutik itu. Grant Osborne di spiral hermeneutik di halaman 6 buku berbahasa Inggrisnya, dia mengatakan satu kalimat yang singkat tapi sangat precise, mengingatkan kita untuk jangan salah membaca Alkitab. Dia bilang genre is meaning dependent. Genre, jadi makna itu bergantung atas genre-nya apa. Jadi kalau kita membaca puisi, kita harus membacanya sebagai puisi. Kalau kita membaca narasi, sejarah, kita harus membacanya sebagai narasi sejarah. Kalau kita membaca sebuah traktat filosofis, kita membacanya sebagai sebuah traktat filosofis. Kalau kita membaca sebuah buku buku biologi, kita membacanya sebagai sebuah buku biologi. Jenis tulisan menentukan harapan apa yang kita harus dapatkan dari literatur itu, sekaligus menentukan cara membaca. Waktu kita membaca kalimat seperti daun pohon-pohon itu melambai. Nah, kita tidak mungkin berpikir bahwa pohon-pohon itu punya tangan karena melambai. Itu adalah figure of speech, ungkapan-ungkapan metaforik.
Jadi genre itu menentukan cara membaca. Satu contoh sederhana itu begini, dan saya yakin Bapak Ibu akan ngerti. Katakanlah saudara ada di sebuah pesta dansa, lalu jenis musiknya adalah musik seriosa. Tahu-tahu saudara bangun dan saudara hantam cara berdansa itu cara berdansa caca. Mungkin saudara mahir di dalam berdansa caca, tapi saudara sedang membuat lelucon karena antara gerakan saudara dengan jenis musiknya itu tidak nyambung. Musik serius itu kan dimaksudkan untuk bikin saudara tidur 8 abad kemudian baru bangun kan. Tidak dimaksudkan untuk saudara bergoyang caca, apalagi bergoyang salsa dan lain sebagainya. Jadi cara bergoyang ditentukan oleh apa? Genre musiknya, jenis musiknya. Begitu juga dengan perihal membaca. Jenis literatur, genre menentukan cara membaca dan harapan apa. Nah, pertanyaan saya yang pasti dijawab tidak oleh semua orang adalah apakah genre dari Kejadian 1 sampai 11 adalah sains? No. Nah, kalau bukan sains, kenapa kamu sibuk luar biasa untuk mencoba mengkawinkan sains dengan Kejadian pasal 1 ayat 11? Biarlah sains dengan sainsnya, Kejadian 1 sampai 11 dengan Kejadian 1 sampai dengan 11. Itu kira-kira gambaran dan jawaban. Baik, terima kasih Pak Deki. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Scott, yaitu mengapa Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 harus dipahami bukan sebagai tindakan yang kronologis. Bukankah penyebutan hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu merujuk pada sebuah kronologi waktu? Oke. Jadi saudara, waktu saya katakan bahwa dimaksudkan untuk dibaca secara paralel triadik, tidak berarti bahwa tidak ada unsur kronologis di dalamnya. Jadi saudara jangan salah paham ya. Karena kata hari di situ yom, memang orang-orang yang mencoba mengkawitkan teori evolusi atau teori Big Bang dengan Kejadian pasal 1 sampai 11, membaca hari di situ dalam satu periode yang panjang. Jadi tidak bicara tentang hari yang normal 24 jam, tapi bicara hari dalam periode yang panjang. Nah, saya pikir itu sesuatu yang simply tidak diizinkan, bukan hanya oleh kitab Kejadian, tapi tidak diizinkan oleh seluruh perjanjian lama. Karena apa? Karena kata yom di dalam bahasa Ibrani digunakan sebanyak 410 kali di dalam seluruh perjanjian lama, dan always berarti hari yang normal. Always. Jadi yes, bicara tentang urutan hari, tapi bukan itu poinnya. Dia menggunakan urutan hari itu untuk to make a point. Saya kasih satu contoh begini, dan ini saya yakin saudara akan lihat analoginya. Kalau saudara baca urutan pencobaan Yesus di Matius dengan di Lukas, itu beda. Di Matius itu Yesus dicobai di padang gurun, ubah batu menjadi roti, kemudian ke bait suci, baru ke atas gunung yang tinggi. Iblis memperlihatkan Yesus seluruh kerajaan dunia. Kemudian kalau saudara baca Lukas, urutannya itu beda. Ubah batu menjadi roti, kemudian ke atas gunung yang tinggi, terakhir di hubungan bait suci di Yerusalem. Nah, problem bagi saudara yang membaca secara kronologis adalah bagaimana saudara mendamaikan dua urutan pencobaan ini. Yang mana yang benar? Matius yang benar, dari gunung baru dari bait suci baru ke atas gunung, atau Lukas yang benar, dari atas gunung baru ke atas bait suci. Nah, kalau saudara memaksa untuk mengajukan pertanyaan itu, saudara mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh Lukas dan Matius. Karena mereka tidak mau bicara tentang kronologi di situ. Meskipun bukan berarti tidak ada kronologi kan. Karena 3 peristiwa pencobaan itu kan pasti terjadi secara berurutan. Tapi mereka tidak mempersoalkan soal urutan mana yang precise yang mereka ingin tekankan. Yang mereka ingin tekankan adalah poin teologikal apa. Misalnya, kenapa Lukas
menempatkan pencobaan di bait suci di Yerusalem sebagai klimaks dari pencobaan Yesus. Karena bait suci dan Yerusalem di dalam Lukas adalah satu tema utama. Seluruh narasi Injil Lukas itu klimaksnya itu ada di Yerusalem. Perjalanan Yesus itu dimulai dari Galilea ke Yudea ke Yerusalem hanya satu arah. Jadi Yesus ke Yerusalem itu tidak balik-balik. Dengan kata lain, perjalanan Yesus, journey-nya Yesus itu, klimaksnya itu berakhir di Yerusalem. Lalu kitab Kisah Para Rasul, misi Yesus melalui para murid itu dimulai dari Yerusalem. Jadi kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Yerusalem adalah klimaks pelayanan Yesus dan Yerusalem adalah titik berangkat dari pelayanan Yesus melalui para muridnya. Jadi dia ingin buat satu poin tanpa mempersoalkan kronologinya. Nah, penulis kitab Kejadian begitu, bukan berarti tidak ada kronologi di situ, tapi poinnya itu bukan soal kronologinya, tapi bagaimana dia menggunakan kronologi ini to make a point. Nah, poinnya apa? Itu yang tadi saya perlihatkan kepada saudara di dalam presentasi saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Deki. Ini ada beberapa pertanyaan yang senada, Pak. Jadi mungkin bisa saya rangkum jadi satu. Ya. Jadi masih terkait dengan kisah penciptaan, Pak, dalam Kejadian 1. Itu apakah tidak dijelaskan atau membuktikan kira-kira itu waktu penciptaan alam semesta itu dimulai kapan, Pak? Tidak. Apakah itu setelah kejatuhan malaikat atau bagaimana, Pak? Itu yang tadi saya sebut sebagai spekulasi. Bergantung bagaimana saudara membaca Kejadian pasal 1 ayat 2. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 ayat 2 sebagai satu suasana keotik yang dikuasai oleh kejahatan, maka otomatis saudara harus filling the gap, kan? Filling the blank-nya itu. Kapan itu terjadi, bagaimana itu terjadi. Lalu saudara mulai berspekulasi lagi. Oh, terjadi karena iblis memberontak. Kapan iblis memberontak? Itu kita tidak tahu, tapi inilah akibatnya. Jadi penjelasan tentang iblis memberontak itu adalah penjelasan yang ad hoc, yang dicari-cari untuk filling the gap, untuk mengisi kekosongan itu. Karena saudara sudah mulai dengan satu premis yang juga tidak ada dasarnya. Akhirnya menciptakan spekulasi-spekulasi yang lain. Sehingga saudara berakhir dengan spekulasi di atas spekulasi, di atas spekulasi. Dan itu bukan cara membaca kitab suci yang bertanggung jawab. Orang Kristen tidak boleh membaca kitab suci secara demikian. Baik, terima kasih Pak Deki. Selanjutnya pertanyaan dari Indri. Dari mana Musa mendapatkan ide mengenai penciptaan ini? Pak Bambang Nursena, kalau tidak salah, pernah mengatakan bahwa Musa memakai materi dari tulisan-tulisan yang ada di zaman itu saat menulis kitab Taurat, misalnya tentang sila Adam sampai kepada Abraham. Apakah hal yang sama juga berlaku tentang penciptaan ini? Oke, jadi dalam presentasi pendahuluan saya minggu lalu, itu saya sudah jelaskan bahwa kitab Pentateuk itu selain Musa mendapatkan inspirasi langsung, direct inspiration, tapi juga dia menggunakan sumber-sumber, bukan hanya sumber-sumber tertulis, misalnya kitab Peperangan Tuhan, Bilangan 21 ayat 14-15, atau The Book of Generation of Adam, Kejadian pasal 5 ayat 1, dan kata Toledot, ya inilah silsilah, itu muncul sebanyak 11 kali di dalam kitab Kejadian. Nah, pasal 2 ayat 4, pasal 5 ayat 1. Tapi juga dia mendapatkan informasi dari tradisi lisan. Misalnya kalau saudara baca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, itu kan bicara tentang kelahiran Musa, kan? Nah, tidak mungkin secara logis, sangat mungkin Musa mendapatkan cerita itu dari sanak keluarganya tentang bagaimana dia dilahirkan. Dan ketika dia dilahirkan kondisinya itu dalam keadaan yang bagaimana. Firaun, perintah-perintahnya dan lain sebagainya di Mesir itu bagaimana. Atau bahkan Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan 24. Itu Musa itu menerima instruksi, nasihat dari mertuanya Yitro.
termasuk juga isi kitab Keluaran dan kitab Bilangan itu nanti diulangi di dalam kitab Ulangan, mengindikasikan ada tradisi lisan, oral tradition. Jadi Musa menggunakan sumber-sumber tertentu, yes. Nah, apakah peristiwa penciptaan yang dicatat oleh Musa di dalam kitab Kejadian, khususnya di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat yang ketiga, itu dia dapatkan dari sumber tertentu? Saya percaya tidak dalam kaitan dengan sumber lisan atau sumber tulisan. Saya percaya itu adalah direct inspiration. Tetapi kemudian Musa mengolah itu menjadi satu tulisan dengan desain tematik dan desain sastra literal yang luar biasa jenius. Fitur-fiturnya itu seperti yang tadi saya perlihatkan bagi saudara. Strukturnya itu simply brilliant. Saya harap itu menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Pak Deki. Kira-kira masih bisa menjawab berapa pertanyaan lagi Pak? 2 lagi boleh. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya berasal dari Rizky. Itu, apakah ada dasar bangsa Israel kuno dari zaman Nabi Musa sampai Tuhan Yesus untuk melaksanakan atau menguduskan hari Sabat? Apakah itu karena Tuhan selesai penciptaan dan memberkati hari ke-7? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, ataukah ada perintah untuk melaksanakan atau menguduskan hari Sabat? Ya, saudara harus, sebelum saya jawab pertanyaan itu, apakah ada dasarnya atau tidak, soal Sabat yang dijalankan oleh Israel. Tapi ada satu hal penting yang saudara harus bedakan. Saudara harus bedakan God's Sabat atau God's Rest, Sabatnya Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal 2, ayat 2 dan ayat 3, dengan Israel Sabatnya Israel. Itu dua hal yang berbeda. Sabatnya Tuhan itu ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Dan kalau saudara perhatikan fitur-fitur naratifnya, ingat 6 hari penciptaan itu selalu punya temporal framework yang tadi saya perlihatkan bagi saudara. Jadilah petang, jadilah pagi. Nah, temporal framework itu tidak muncul di dalam hari yang ke-7. Tidak ada temporal framework itu. Jadilah petang, jadilah pagi. Itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa Sabatnya Tuhan itu adalah Sabat yang dimaksudkan for eternity. Dimaksudkan untuk kekekalan. Dan saudara baca itu di dalam Wahyu pasal 21-22 ketika bicara tentang langit baru dan bumi baru ya. Ingat tadi saya katakan bahwa langit baru dan bumi baru itu didesain sebagai tempel, sebagai bait suci, dan Eden itu sebagai holy of holies-nya. Kemudian Tuhan rest di situ, artinya Tuhan bukan hanya berhenti dari pekerjaannya, tapi Tuhan menikmati ciptaannya, hidup dalam persekutuan dengan umatnya, dalam relasi yang intim harmonis dengan umatnya. Itulah maksud dari Sabat. Dan saudara kalau baca Wahyu pasal 22, dia bilang begini. Ini bicara 21 ya, ayat 22. Bicara tentang langit baru dan bumi baru. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Artinya Sabat itu dimaksudkan for eternity. Itu dimaksudkan untuk ada di dalam langit baru dan bumi baru. Dan itu dimulai di dalam kitab Kejadian. Dan itulah sebabnya kalau saudara baca Mazmur 95, saudara-saudara, Mazmur 95 ketika Israel sudah masuk di tanah Kanaan pun, Tuhan masih bicara tentang jangan keraskan hatimu hari ini, today. Kalau tidak kamu tidak akan masuk ke dalam my rest, Sabatku. Dan itu nanti diulangi lagi di Ibrani pasal yang ke-5.
Mengutip dari Mazmur pasal 94. Karena sabatnya Tuhan itu adalah sabat yang dimaksudkan for eternity. Jadi itu bukan satu obligasi religius. Kalau bicara tentang sabatnya Tuhan. Nah sekarang bicara tentang sabatnya Israel. Sabatnya Israel, misalnya kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11. Itu dimandatkan untuk Israel. Saudara bukan orang Israel. Itu saudara harus jelas dulu. Saudara bukan orang Yahudi, saudara bukan orang Israel. Itu didesain untuk umat Covenant lama, sabatnya Israel. Sebagai salah satu design of Covenant. Jadi selain sunat, percikan darah, tapi juga sabat. Sabat adalah tanda perjanjian. Sign of Covenant. Nah saudara tidak ada di kaki Gunung Sinai, mengadakan Covenant dengan Tuhan. Saudara bukan orang Israel kuno. Kita ada di dalam New Covenant. Covenant di dalam darah Yesus Kristus, New Covenant. Jadi kita tidak terikat dengan law tentang sabatnya Israel. Tapi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ada dasar dan ada kaitannya dengan sabatnya Tuhan? Yes. Karena rasional alasan yang diberikan Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 adalah karena Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Jadi sabatnya Israel mirror, mencerminkan sabatnya Tuhan. Itu yang saudara baca di dalam perjanjian lama. Oke. Baik, terima kasih Pak Deki. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini ada dari Bapak atau Ibu Mardona Bangun. Jika pertimbangan posisi teologi kita ditentukan atau disetir oleh presaposisi, apakah itu tidak memimpin kepada relativisme? Lagi pula, kalau posisi teologi diambil berdasarkan tingkat kesulitan, bukankah itu cacat logika, Pak? Mohon penjelasannya. Pertama, Bultmann pernah menulis sebuah artikel, sebuah esai dengan judul apakah eksegesis tanpa presaposisi itu possible? Is exegesis without presupposition possible? Dan dia jawab tidak. Tidak mungkin orang melakukan eksegesis atau berteologi atau apa saja, you name it, tanpa presaposisi. Jadi problemnya itu bukan bahwa apakah you punya presaposisi atau tidak. Bukan itu problemnya. Karena semua orang waktu membaca Alkitab, mereka tidak membaca Alkitab dengan kepala kosong. Seperti tabula rasa. Itu simply bullshit. Itu tidak benar. Semua orang itu punya anggapan tertentu. Pra-anggapan tertentu. Presumptions tertentu. Presuppositions tertentu. Itu semua orang membaca Alkitab begitu. But pertanyaannya adalah bukan apakah tanpa presuposisi baru benar. Pertanyaannya adalah apakah presuposisimu itu well-founded atau tidak, punya dasar di dalam Alkitab atau tidak. Misalnya begini, kalau saya seorang reform membaca Alkitab Kejadian Pentateuk dengan misalnya seorang liberal membaca kitab Pentateuk, membaca teks yang sama tapi akan menghasilkan hasil pembacaan yang berbeda. Kenapa? Karena presuposisi kami berbeda. Salah satu presuposisi liberalisme adalah apa yang saya sebut sebagai naturalisme deistik. Tidak ada pewahyuan, tidak ada mujizat, yang ada itu adalah sejarah yang naturalistik. Jadi segala sesuatu itu bisa dijelaskan asal-usulnya secara naturalistik. Jadi Musa bukan penulis kitab Pentateuk, kemudian kitab Pentateuk itu full of errors, full of inconsistencies, dan lain sebagainya. Nah saya tidak akan pernah menghasilkan tafsiran bahwa Musa bukan penulis kitab Pentateuk, bahwa kitab Pentateuk itu penuh inkonsistensi, penuh kesalahan, penuh kontradiksi. Impossible bagi saya. Kenapa impossible? Karena saya percaya Pentateuk adalah firman Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan firman. Saya percaya supernaturalisme itu presuposisi. Itu presuposisi. Maka pertanyaannya sekarang, presuposisi mana yang jauh lebih punya dasar? Apakah presuposisi saya
atau presupposisi liberalisme. Jadi bukan persoalan kita membaca Alkitab without presupposition atau presuppositionless, sama sekali tidak punya presupposition. Bukan itu problemnya. Semua orang membaca Alkitab dengan presupposisi. Tapi problemnya adalah presupposisimu itu apakah punya dasar atau tidak. Itu problemnya. Jadi event presupposisi itu sendiri harus punya fondasi dari dalam kitab suci. Dari dalam kitab suci. Dan itulah sebabnya pernyataan teolog muda yang teolog terkenal abad ke-11 mengatakan iman mencari pengertian. Faith seeking understanding. You punya presupposisi, you mencari pengertian berdasarkan presupposisi itu. Nah, itu juga tidak berarti, karena saudara juga harus hati-hati. Ini kita bicara filsafat dulu ya. Saya pernah tulis buku tentang paradigma eksegesis dan saya punya satu bab khusus bicara tentang presupposisi ya, secara filosofikal. You tidak mungkin membaca Alkitab tanpa presupposisi, tapi you harus hati-hati untuk tidak secara dogmatis mentuhankan presupposisi. Itu harus hati-hati. Karena kalau you sudah terkunci dengan presupposisi itu tanpa mempertimbangkan dinamika, observasi, dan penemuan data dan bukti-bukti yang baru, you selesai. You tidak akan maju-maju. Tidak akan maju-maju. Satu contoh begini. Kalau you terikat dengan presupposisi bahwa harus Musa yang menulis kitab Pentateuk dalam arti semua kata-katanya itu berasal dari Musa, you simply tidak belajar. Karena bagaimana you menjelaskan komentar di dalam Pentateuk bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya? Apakah mungkin Musa membuat komentar begitu mengenai dirinya sendiri? Bagaimana you menjelaskan Ulangan 34 yang bicara tentang Musa naik ke atas gunung Nebo, kemudian dia meninggal di sana dan sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di mana kuburannya? Apakah mungkin Musa menulis tentang kematiannya sendiri? Nah, itulah sebabnya kita tidak harus membuang presupposisi bahwa Musa adalah penulis kitab Pentateuk. Tapi kita perlu sensitif terhadap data, terhadap observasi, terhadap hasil riset. Dan itu sebabnya di dalam pertemuan minggu lalu saya percaya posisi yang paling representatif mengenai Pentateuk adalah esensial mosaic authorship. Dalam arti secara esensial, secara substansial, seluruh Pentateuk berasal dari Musa dengan catatan tidak setiap kata-kata di dalamnya berasal dari Musa. Nah, apa justifikasi untuk itu? Oh, saya sudah kasih minggu lalu. Misalnya Paulus menggunakan Tertius menulis surat Roma dan bahkan Tertius bilang salam kepada kamu, aku yang menulis surat ini. Nah, pertanyaan, siapa yang nulis surat Roma? Tertius atau Paulus? Paulus. Lalu kenapa Tertius bilang aku yang menulis surat ini? Karena dia berperan sebagai penman, sebagai sekretaris. Petrus juga menggunakan amanuensis, menggunakan Silwanus untuk menulis itu. Nabi Yeremia juga menggunakan amanuensis, Baruk namanya. Jadi dia menerima pewahyuan lalu Baruk menuliskan itu. Jadi saya kira itu kita harus hati-hati di situ dan itu perlu ditekankan di dalam kelas-kelas hermeneutik. Kalau ada dosen STTRI di sini yang mengajar hermeneutik, tolong sampaikan itu di dalam hermeneutik 2, khusus tentang hermeneutik khusus dan problem filosofis mengenai meaning ya. Problem of meaning. Itu harus dibahas di situ. Oke. Baik, terima kasih Pak Deki untuk jawabannya. Kita tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kehadiran dari Bapak Ibu. Kita ada pertanyaan yang masih belum terjawab, mungkin bisa disimpan karena pengajaran ini masih ada kelanjutannya 5 seri lagi. Jadi ya tetap stay tune di minggu depan jam 7 waktu Indonesia Barat. Ya, saya kembalikan kepada Pak Rino. Baik, terima kasih Pak Hendarto.
mengingatkan kembali teman-teman, jangan lupa supaya pertanyaannya tidak tumpang tindih. Silakan Pak untuk Rino. Baik, ya, bagi teman-teman yang tertinggal, Anda bisa melihat video yang minggu lalu itu di YouTube-nya SCT Raja Wali Aras Tamar. Anda bisa ikuti supaya di pertemuan berikutnya Anda tidak bingung. Video untuk hari ini pun akan ada di YouTube SCT Raja Wali Aras Tamar. Jadi Anda bisa mengikutinya kembali, mengulang kembali. Dan tolong dicatat di agenda Bapak Ibu, masukkan di smartphone Anda suatu alarm pengingat setiap hari Minggu jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 malam, dan masuk lebih awal supaya Anda tidak tertinggal. Saya percaya Anda akan dapat lebih banyak lagi saat Anda mengulang. Mari ulang pengajaran dua pengajaran ini di YouTube SCT Raja Wali Aras Tamar. Ayo, jangan males ya, teman-teman. Baik, sebelum kita akhiri, saya serahkan kembali ke Pak Deki untuk closing statement. Silakan, Pak. Ya, saudara-saudara, ada banyak godaan untuk kita membaca 11 pasal pertama kitab Kejadian dengan berbagai teori sains modern dan lain sebagainya. Satu hal yang saudara harus ingat bahwa sains itu tidak bersifat statik dan tidak definitif. Karena by definition, sains itu adalah sesuatu yang harus diobservasi dan harus direplikasi. Diulangi, diobservasi lagi di dalam laboratorium, baru saudara muncul dengan satu kesimpulan. Begitu saudara dapatkan satu simptom, indikator, atau data yang baru, saudara harus melakukan uji lagi. Jadi tidak pernah bersifat definitif. Dan itulah sebabnya kalau saudara mau membaca kitab suci berdasarkan teori-teori sains dan penemuan-penemuan sains yang ada, saudara akan berakhir dengan membuat kekacauan besar, khususnya di dalam 11 pasal pertama dari kitab Kejadian. Dan itu kita sudah temukan itu di dalam sejarah. Banyak orang terlilit dan terjebak di dalam kesalahan-kesalahan itu karena mereka tergoda untuk mencoba mengkawinkan Alkitab dengan berbagai temuan dari sains modern. Nah, itu saudara harus hati-hati. Membaca kitab suci yang bertanggung jawab adalah membaca secara eksegetikal. Membaca secara eksegetikal berarti saudara membaca dengan menerapkan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang bertanggung jawab dan terukur. Dan itu saudara bisa pelajari itu di dalam kelas-kelas hermeneutik dan eksegesis Alkitab. Di samping itu, dorong diri saudara untuk sebanyak mungkin belajar dan membaca. Di era teknologi, kecanggihan digital dan lain sebagainya, ini bisa menjadi era yang sangat menguntungkan, tapi bisa menjadi era yang membuat orang itu idiot-idiotnya. Karena dia sudah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang visual, yang tidak penting, orang goyang-goyang di TikTok dan lain sebagainya, habis waktu 2 jam, 3 jam, akhirnya otaknya kosong. Pakai smartphone iPhone 13 yang harganya 22 juta tapi otaknya harga 11.000 rupiah. Tapi kalau saudara adalah orang Kristen, saudara akan gunakan semua fasilitas ini, kecanggihan teknologi ini untuk membuat diri saudara itu menjadi tidak ignoran, mengetahui banyak sekali pengetahuan, dan desain kelas-kelas semacam ini didesain bagi mereka yang mau belajar. Kalau kita tidak punya kecanggihan semacam ini, saya tidak mungkin ketemu saudara. Saudara ada di mana, saya ada di mana. Kecuali kalau saudara mendaftar menjadi mahasiswa dan tinggal di asrama STT Rai dan tiap-tiap hari ketemu dengan saya. Tapi bersyukur dengan kecanggihan teknologi semacam ini, jarak itu bukan masalah lagi, waktu itu bukan masalah lagi. Kita hanya perlu punya koneksi internet, kemudian punya laptop atau smartphone, dan kita bisa belajar banyak hal yang penting. Hargai semua yang diupayakan di sini dan kembangkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk saudara. Gunakan, formulasikan kembali dengan kata-kata saudara sendiri dan gunakan semua materi ini untuk pelayanan, untuk pekabaran Injil, untuk khotbah, untuk pengajaran dan lain sebagainya, dan permuliakan Allah Tritunggal melalui materi-materi ini. Injil Tuhan Yesus Kristus dikibarkan dan kemenangan akan diraih. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih Pak Deki. Sebelum kita berpisah,
Rekan-rekan semua, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa mendukung STT Rai dan semua pelayanan yang dijalankan oleh Pak Deki. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah sampai pada bagian akhir dari pengajaran kedua ini. Kami bersyukur berjalan dengan baik, semua selesai. Kami memberkati rekaman yang akan diupload di YouTube STT Raja Wali Aras Tamar. Itu akan memberkati lebih banyak orang, dan kami percaya banyak orang yang akan dicerahkan, diluruskan cara berpikir. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami memberkati Pak Deki dan seluruh rekan-rekan pengajar, dosen, staf yang ada di Batam, di STT Rai. Kami memberkati semuanya satu persatu. Kehidupan mereka Engkau melihat satu persatu. Bahkan kami menyerahkan pada bulan ini semua pengurusan, semua visitasi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membela, Engkau yang meluruskan segala sesuatu. Kami percaya orang-orang yang datang, orang-orang yang melakukan tugas visitasi, mereka adalah orang-orang yang berpikir secara lurus. Mereka punya hati takut akan Engkau. Kami percaya tidak ada keinginan-keinginan lain selain untuk menilai dari STT Rai dan yayasan. Tidak ada motivasi apapun di dalam hati mereka, pikiran mereka. Niat-niat untuk memanfaatkan Pak Deki dan yayasan dan STT Rai. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya begitu banyak dana yang diperlukan untuk STT Rai, untuk pembangunan secara fisik, pengembangan perpustakaan, pengembangan prodi-prodi, membutuhkan biaya yang besar. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mencukupkan semuanya. Bahkan kami percaya bulan ini adalah bulan kemenangan bagi STT Rai dan yayasan. Kami tetap percaya Engkau membela, Engkau yang melindungi seperti Raja Wali yang terbang. Kami percaya apa yang sudah kami pelajari itu terimpartasi di STT Rai dan seluruh mahasiswa dan staf dosen. Keluarga Pak Deki, Engkau jaga, lindungi, beri semua kesehatan. Kami pun akan beristirahat. Kami percaya istirahat kami berkualitas. Sepanjang kami tidur, tubuh kami disegarkan. Kami bangun besok dengan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Kami akhiri pelajaran pengajaran kami di bagian kedua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Deki, Tuhan berkati. Tuhan berkati, salam. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Deki.